Halo semuanya, kenalin saya Nadia Alia Ardina dengan NIM 2511102433022 dan hari ini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia. Jadi menurut KBBI, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang menurut pemakaiannya dapat dilihat dari topik, hubungan pembicara dengan lawan bicaranya, dan media pembicaraannya. Ragam bahasa Indonesia bisa muncul karena masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Meskipun begitu, mereka masih bisa paham satu sama lain karena mereka punya dasar atau inti bahasa yang sama pada kosakata dan tata bahasanya. Kalau dilihat dari golongan penutur bahasa, bahasa Indonesia dirinci menjadi 3. Yang pertama itu menurut daerah, seperti logat atau dialek. Terus yang kedua itu pendidikan, misalnya kayak orang yang berpendidikan formal itu melafalkan F atau KS itu dengan tepat. Contoh katanya film, fitnah, dan kompleks. Terus orang yang mungkin tidak berpendidikan formal itu melafalkan F menjadi P dan akhirannya KS itu jadi K. Contohnya itu kayak film, fitnah, dan kompleks. Dan yang terakhir itu sikap penutur. Jadi sikap penutur ini menciptakan keberagaman bahasa Indonesia yang sering juga disebut dengan gaya yang ditentukan oleh umur penutur, kedudukan, inti persoalan yang sedang dibicarakan, dan tujuan informasi yang disampaikan. Jika ragam bahasa dilihat berdasarkan medianya, maka ada 2 jenis ragam bahasa. Yang pertama itu ragam bahasa lisan dan yang kedua ragam bahasa tulisan. Nah, ragam bahasa lisan ini adalah ragam bahasa yang dilafalkan langsung oleh seseorang kepada orang lain. Nah, kalau ragam bahasa tulisan ini adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak dengan memperhatikan penempatan tanda baca dan ejaan secara tepat. Ragam bahasa juga dapat bersifat formal, semi formal, dan non formal. Nah, cara bedain ragam formal, semi formal, dan non formal itu bisa dilihat dari pokok masalah yang sedang dibahas, terus hubungan antara pembicara dan pendengar, terus juga media yang digunakan itu lisan atau tulis, terus juga area atau lingkungan pembicaraan terjadi, serta situasi ketika pembicaraan berlangsung. Dan selanjutnya itu ada ragam bahasa sesuai dengan bidang tertentu. Di setiap bidang itu pasti memiliki ragamnya sendiri dengan kosakata atau ungkapan khusus. Contohnya misalnya kayak di bidang politik, kita itu pasti sering dengar kata partai atau pemilu gitu. Atau misalnya di bidang angkatan bersenjata itu bakal muncul istilah sabta marga atau kapal selam. Selain itu, pada ragam bahasa ada yang namanya ragam bahasa ilmiah, ragam ilmiah, atau ragam keilmuan. Jadi ini tuh ragam bahasa yang layak dipakai dalam topik tentang ilmu. Ragam ilmiah digunakan untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan ilmiah kayak penelitian, seminar, terus diskusi, habis itu publikasi ilmiah dan yang lainnya, baik dari sesama ilmuwan di bidang tertentu atau dari berbagai bidang ilmu maupun ilmuwan dengan masyarakat luas. Nah, biasanya ragam bahasa yang digunakan dalam jurnal ilmiah itu adalah ragam bahasa ilmiah. Jurnal ilmiah itu apa? Jurnal ilmiah itu adalah salah satu jenis publikasi yang memuat karya ilmiah yang disebut dengan artikel ilmiah. Dan artikel ilmiah menurut Johannes itu adalah karya tulis lengkap yang menyajikan tulisan tentang hasil karya ilmiah, baik yang baru aja maupun yang udah lampau dilakukan. Terus di ragam ilmu itu pasti ada kesalahan dalam pemakaian bahasa, kayak mungkin salah
dalam pemilihan kata, atau salah dalam struktur kalimat dan paragraf, atau salah dalam penetapan ejaan dan tanda baca. Selanjutnya kita masuk ke ciri dan sifat ragam ilmiah. Dalam ragam ilmiah itu kita harus menggunakan kata dan istilah yang jelas dan tepat, dan kalimatnya itu tidak berbelit-belit dan struktur paragrafnya teratur. Terus juga dalam bahasa ilmiah itu kita harus lugas dan formal, yang diwujudkan dengan menggunakan kalimat pasif, kata yang tidak emotif dan tidak berbunga-bunga. Seperti contoh, menghindari penggunaan kata ganti orang pertama kayak saya, kami, atau kita, dan kita bisa ganti kata ganti orang pertama itu menjadi kata penulis atau peneliti. Tapi kata penulis atau peneliti ini sebaiknya digunakan sesedikit mungkin. Terus selanjutnya ada 7 ciri bahasa ragam ilmiah. Yang pertama itu cendekia, kayak pemilihan kata yang tepat dan berpikir logis. Yang kedua, lugas dan jelas serta tidak berbelit-belit. Dan yang ketiga, gagasan sebagai pangkal tolak atau gagasan utama. Nah, kalau ini kalimatnya itu cenderung pasif. Contohnya kayak dari uraian tadi penulis dapat menyimpulkan bla 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 bla. Nah, kita itu bisa nyingkatnya jadi dari uraian tadi dapat disimpulkan bla 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 gitu. Nah, yang keempat itu ada formal dan objektif, kelima ringkas dan padat, keenam konsisten dalam unsur bahasa, ejaan, tanda baca, dan istilah yang digunakan. Dan yang terakhir itu ada penggunaan istilah teknis kayak memakai istilah-istilah tertentu atau istilah-istilah khusus sesuai dengan bidang ilmu yang diungkapkan. Sekian pembahasan dan penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih sudah menonton.